Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahbihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan dan nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat dan iman yang tentunya sangat kuat. Alhamdulillah tentunya. Dan yang kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan tentunya kita sebagai pengikutnya kita selalu menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pendengar Kahira, kajian Ramadan Irtiqa yang berbahagia, kita sebagai manusia kita memiliki kewajiban dan kita memiliki tuntutan. Karena apa? Kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin itu kecuali beribadah kepadanya. Oleh karenanya ibadah ini luas, bukan hanya kita melaksanakan ibadah mahdhah tapi juga ibadah ghairu mahdhah. Ibadah juga tidak hanya tidak semata-mata kita sholat, puasa dan sebagainya, tapi muamalah juga perlu. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah bagaimana cara kita bersosial kepada orang lain, bagaimana cara kita bersikap kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Itu namanya muamalah. Dan yang sering kita lupa adalah bagaimana cara kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Saya pasti yakin pendengar semua, pemirsa semua itu sudah bisa melaksanakan yang namanya ibadah yang menuju kepada Allah. Kenapa? Karena itu sudah ada tuntunannya. Apa tuntunannya? Al-Quran dan Sunnah. Selama kita tidak melenceng atau keluar dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita termasuk orang-orang yang selamat. Tetapi perkembangan ilmu mengenai manusia itu terus berkembang dan akan terus ada masalah-masalah baru. Makanya ada yang namanya usul fiqh yang mempelajari tentang masalah-masalah yang baru muncul dan dengan dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, tentunya kita sebagai manusia ini harus dengan bijak, tidak saling menyalahkan, tidak saling mendoakan yang jelek kepada manusia yang lain. Memang berat, tetapi kalau kita tidak mau belajar memperbaiki diri sendiri dulu, bagaimana orang lain akan baik kepada kita? Pepatah Arab mengatakan, aslih nafsaka yasluhu lakan nas. Perbaiki dirimu dulu, maka orang lain akan baik kepada dirimu. Bagaimana kita mau baik kepada orang lain, tapi kita jahat kepada diri kita sendiri? Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya
sampai ia mencintai kerabat-kerabat terdekatnya, teman-temannya. Seperti apa? Seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau kita zolim terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mengerti tentang orang lain? Kita selalu bisa menilai orang lain, kamu salah, kamu buruk. Tapi engkau tidak bisa menilai dirimu sendiri, padahal di mata orang lain kita ini sangat buruk. Oleh karenanya hadirin, kita harus mawas diri. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar? Apakah yang kita lakukan ini sudah diridhoi oleh Allah? Pertanyaannya, apakah kita hanya ingin dinilai baik oleh manusia atau hanya ingin dipuji oleh manusia? Hei, Anda adalah pemimpin di sini. Allah menciptakan manusia itu untuk memimpin bumi ini sebagai perwakilannya. Karena apa? Ketika Allah menurunkan sebuah amanah, makhluk yang lain tidak mampu untuk mengembannya. Pohon tidak mampu, tumbuhan tidak mampu, gunung tidak mampu, lautan tidak mampu, langit tidak mampu. Ketika manusia hadir di muka bumi ini, kemudian Allah menanyakan, apakah kamu mampu diberikan amanah? Dan manusia bilang, iya, mampu. Oleh karenanya amanah yang diemban itu dijadikanlah manusia ini berbeda dengan makhluk yang lain. Diberikan akal, diberikan hati. Untuk apa? Untuk berpikir, agar bisa bijak dalam mengambil keputusan. Makanya setiap dari kita itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'yati. Setiap dari kita itu adalah pemimpin. Dan kita bertanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Pemirsa Kahira yang berbahagia, maka tugas kita ada di muka bumi ini, selain beribadah kepada Allah, juga kita menabur kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin pemirsa Kahira yang berbahagia, apakah kita sudah yakin kita sendiri ini adalah orang-orang yang sudah benar? Apakah kita sudah yakin kita akan dimasukkan ke surganya Allah? Belum tentu. Karena apa? Karena kita merasa diri kita paling benar sendiri. Karena menurut kita orang lain yang salah. Jangan suka menilai orang lain, karena belum tentu orang lain itu yang akan masuk neraka dan kita pasti masuk surga. Belum tentu. Karena ridho Allah diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Dan kita hanya berusaha untuk masuk ke dalam surganya, dan kita beribadah karena ingin mencari ridho Allah. Pemirsa Kahira yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan tetaplah jadi pemimpin yang adil, dan tetaplah menjadi pemimpin yang taat akan peraturan-peraturan agama Islam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Ashwariyuti, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur salah kata dan karena kedangkalan ilmu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.